kami memperoleh perkenanan, pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Kami berkatakan dengan iman bahwa Engkau mengindahkan pujian, Engkau mengindahkan penyembahan kami, Engkau mengindahkan persembahan setiap semangat sore hari. Dan kami pulang dari tempat ini akan membawa perkenanan Allah. Kami percaya ketika perkenanan Allah ada pada setiap pribadi, itu menyatakan, itu berbicara tentang penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami. Dan kami boleh berkata bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang daripada mula keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami mau dengar akan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi setiap kami yang mendengar, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami mendengar, kami bertekad untuk melakukan firman yang kami dengar sore hari ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari teman-teman youth, Bapak Ibu yang siap diberkati berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima kasih buat tim Lewi Youth CBN yang sangat memberkati kita sore hari ini. Baik teman-teman youth, mari kita buka Alkitab kita. Ya. Mari kita buka satu ayat dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Ya. Hari-hari ini dengan adanya COVID-19 yang masih memberikan rasa takut di seluruh penjuru bumi, saya selaku hamba Tuhan semakin banyak waktu teman-teman ya, untuk merenungkan firman, ya, untuk menulis mulai renungan-renungan buat saya. Ya, jadi mari kita buka, ada di slide. Oke. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat teman-teman youth yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kisah Keluaran 14 ayat yang ke-10 ini, kalau teman-teman youth baca mulai dari ayat pertama, ini berbicara tentang ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, ketika mereka sudah berjalan di padang gurun dan mereka sedang mulai diperhadapkan kepada laut Teberau. Ya, pada waktu itu ceritanya, kisahnya di situ bahwa Firaun dan orang-orang Mesir, tentara-tentaranya itu mengejar bangsa Israel yang sudah dalam perjalanan, yang sudah akan menyeberangi laut Teberau. Tetapi ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa melihat bahwa tentara-tentara Israel sudah mulai mendekat untuk mengejar dan mendapatkan mereka, mereka sangat ketakutan. Nah, itu sebabnya judul firman Tuhan saya berikan, tema firman Tuhan sore hari ini yaitu bebas dari rasa takut. Amin. Amin. Ketika COVID-19 mulai merasuk atau mulai masuk di Indonesia, teman-teman youth, saudara masih ingat mungkin ada perdebatan yang sengit, yang tidak memiliki dasar
tetapi berpegang pada pemahaman masing-masing. Saya masih ingat pada waktu itu para teolog reformat, ajaran reformat itu membuat atau menyerang para teolog yang berasal dari Pentakosta. Para Pentakosta, teolog Pentakosta ya menafsirkan bahwa COVID-19 ini adalah iblis, berasal dari iblis. Dan para seluruh mungkin teolog-teolog Pentakosta bersepakat COVID-19 harus ditongking, harus ditongking, harus ditongking, harus ditongking. Tapi bagi teolog reformat menyatakan, ngapain lu tongking-tongking? Lu nggak tahu bahwa Allah berdaulat atas segala yang ada di ciptaannya, atas semua bumi ini? Dan apakah kita tidak menyadari atau perlu menyadari bahwa mungkin nggak COVID-19 ini Tuhan izinkan, bukan Tuhan buat, tapi Tuhan izinkan. Untuk apa, teman-teman yuk? Untuk mulai mencari kemurnian kekristenan. Bisa nggak? Segalanya bisa. Tetapi yang saya maksud di situ, semua orang ketika mulai menonjolkan pemahamannya dan menyatakan pemahaman orang tidak benar karena tidak sesuai dengan pemahamannya, saya berkata ada rasa takut di dalam pemahaman. Ya, ketika saudara merasa benar sendiri, engkau tidak pernah merasakan apa menerima masukan orang lain. Sebenarnya ada rasa takut dalam kebenaran yang kita pahami. Ya, ketakutan itu ketika dia masih dimulai, itu namanya kekhawatiran yang menimbulkan rasa was-was. Saya sangat percaya teman-teman Bapak Ibu yang hadir sore hari ini, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami rasa takut. Amin. Amin. Ya, tidak ada satu manusia yang bisa luput yang tidak pernah mengalami rasa takut. Ya, takut merupakan suatu respon terhadap suatu keadaan tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Rasa takut merupakan salah satu emosi dasar selain dari rasa marah, teman-teman yuk. Sedih dan bahagia. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ketakutan adalah suatu tanggapan emosi seseorang terhadap suatu ancaman. Saya sangat yakin saudara dan saya sebagai manusia yang sehat, manusia yang memiliki emosional, pasti pernah mengalami ketakutan. Ada yang tidak pernah mengalami rasa takut yang ada di ruangan ini? Lalu, ada nggak yang pernah mengalami rasa takut? Atau justru kita sedang duduk di tempat ini tetapi sedang diliputi ketakutan yang hebat? COVID-19 itu, ya, yang pertama ditanamkannya bagi saudara saya adalah apa? Ketakutan. Ketakutan saudara sudah melebihi rasa was-was, dan itu akan meliputi merasuk kepada jiwa saudara. Dan ketika jiwa seseorang mulai dirasuki oleh ketakutan, apa yang dikatakan oleh dokter? Imun tubuhnya akan menurun. Jadi hati-hati dengan ketakutan, teman-teman. Haleluya. Hati-hati dengan ketakutan. Tapi pastor, saya tingkat ketakutannya, perhatikan, saya tadi sampaikan, kalau masih kecil, ketakutan itu masih bisa dinamakan kekhawatiran yang menimbulkan rasa was-was dalam jiwa saudara dan saya. Tetapi ketika itu terus dibuahi, itu akan menjadi sosok yang menakutkan, sosok yang membahayakan. Dampak negatif tertinggi dari ketakutan adalah membunuh kerohanian saudara dan saya. Orang yang diliputi oleh rasa takut yang berlebihan hari lepas hari, saudara, saya sangat percaya saudara tidak bisa memuji Tuhan. Omong kosong. Dalam ketakutan, diliputi, ditekan oleh rasa takut, saudara bisa memuji Tuhan. Keokinannya itu karena rasa takut yang mendalam.
sekonyong-konyong membutuhkan pertolongan, gue coba deh memanggil nama Tuhan. Tapi dia tidak dengan kesadaran akan kekaguman Tuhan. Haleluya. Betul? Apa salah? Rasa takut yang dialami setiap orang, teman-teman, yang berbeda-beda, tergantung dari responnya terhadap suatu keadaan tertentu. Ketika rasa takut yang saudara dan saya hadapi menguasai kita, biasanya kita tidak dapat berpikir secara logis. Ya, ketika ketakutan bisa diam-diam menyelinap dalam hati saudara dan saya, kita dibuatnya tidak berdaya, dan kadang-kadang itu bisa membuat orang menjadi, awalnya katanya pasrah. Pasrah, tapi sebenarnya pasrah menuju kepada putus asa. Hati-hati. Jadi ada itu istilahnya apa? Di zaman now ini, pasrah tapi tidak rela. Karena dia takut putus asa. Hati-hati dengan ketakutan. Ada yang duduk di sini sedang takut? Takut. Jenis-jenis ketakutan itu banyak, teman-teman. Ada banyak orang, dia sangat takut melebihi kekhawatiran yang saya bilang tadi. Jangan-jangan kalau orang lain tahu kelemahan dia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Biasanya dia menjadi orang yang memiliki pertahanan yang hebat. Dia ngomongin begini, dia langsung beri jawaban, dia langsung berdalil, dia bisa langsung kasih jawaban dan berdebat. Sebenarnya kemungkinannya dia memiliki rasa takut akan ketahuan kelemahan dia atau dosa dia. Ada yang seperti itu, anak Tuhan? Ada. Kita harus jujur. Amin. Ada. Ya. Dan ketakutan ini meliputi semua golongan, meliputi semua umur. Orang tua ada nggak ketakutan? Ada. Saya sangat percaya ada beberapa orang tua yang hadir sore hari ini di tempat ini. Orang tua memiliki ketakutan yang berbeda dengan ketakutan anak muda. Biasanya orang tua mulai takut terhadap anaknya ketika anaknya mulai kuliah dan ngekos di kota yang lain. Itu bukan lagi kekhawatiran, tapi ketakutan yang berlebihan. Bagaimana setiap 15 menit ditelepon, anaknya lagi kuliah ditelepon, sedikit-sedikit ditelepon. Itu karena ketakutan. Berbeda dengan ketakutan anak muda. Betul gak? Ya. Ada banyak jenis-jenis ketakutan. Mungkin ini sudah pernah dan sering kita dengar dikhotbahkan mengenai. Tapi ketika saya berdoa, saya bilang sama Mutiara, ada 3 topik tema yang saya sudah siapkan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan tetap taruhkan tema yang saya bawakan sore hari. Bebas dari rasa takut. Artinya begitu besar ketakutan meliputi banyak anak-anak muda di akhir hari-hari zaman ini. Ya. Seseorang bisa merasa takut karena merasa sedang berhadapan dengan sesuatu, bahkan seseorang yang jauh lebih kuat dari dia, jauh lebih besar dan jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan dirinya. Orang tersebut merasa dirinya lemah. Orang yang diliputi ketakutan biasanya dia merasa dirinya tidak berdaya untuk menghadapi satu ketakutan, atau itu bisa ancaman bahaya, atau itu bisa sakit, iya kan? Atau jenis ketakutan lain. Dia merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Seolah-olah ketakutan yang meliputi kita menjadi momok yang menekan, momok yang lebih kuat, momok yang lebih besar, sehingga kita tidak berdaya. Tapi ada juga ketakutan yang tidak berdasar. Kenapa? Ada ketakutan juga karena kesalahan. Ada nggak? Ada. Setiap orang yang melakukan dosa atau melakukan tindak pidana, ketika dia belum ditangkap oleh polisi, dia memiliki ketakutan. Tapi itu ketakutannya karena kesalahan. Tetapi sekonyong-konyong kadang-kadang kita pernah diliputi oleh rasa takut yang tidak luar biasa, yang kita pun nggak tahu apa penyebabnya. Ada yang pernah ngalamin gitu? Tiba-tiba khawatir akan masa depan,
ditolak. Ketika kita memulai sesuatu, kita takut. Ada orang yang takut akan gagal, sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Lebih baik berdiam dari takut gagal. Ada orang yang begitu? Ada, teman-teman. Dia belum melakukan sesuatu, tapi karena saking takutnya untuk gagal, dia itu bahkan berdiam diri. Dia tidak berani mencoba. Hati-hati. Itu akan menyebabkan menjadi pribadi yang tidak layak, minder, ya, dan dia membunuh karakter yang baik dalam diri dia. Kenapa? Karena takut gagal. Ada yang pernah mengalami takut gagal? Ya, kita jujur ya. Iya kan? Kita takut gagal. Ketika biasanya orang mulai masuk dalam dunia kerja setelah lulus dari kuliah atau sekolah, dan dia belum memiliki pengalaman, dia mulai mereka-reka, besok bagaimana pola kerjanya di sana? Bagaimana sistem kerjanya? Orang-orang yang akan saya hadapi gimana sih? Itu mulai khawatir kok. Lantas khawatir itu menumpuk. Dia tanya sama orang, yo gue dulu begini-begini. Wow, itu mulai. Ya kalau masukan dari orang lain itu udah tenang bro, Tuhan pasti besertamu, Tuhan pasti tolong dia. Yes, kalau demikian. Yo waktu gue dulu, gue habis seperti lebih-lebih dari ospek. Wah, mulai. Begitu mulai masuk hari kerja pertama, keringat dingin. Dia takut gagal, ketakutan yang berlebihan. Padahal belum melakukan sesuatu. Hati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara dan saya harus mulai bisa terbebas dari rasa takut. Amin. Saya membuat di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3-4 rasa takut. Ya, yang pertama saya buat di sini yaitu takut gagal. Ya, pada umumnya manusia pasti takut mengalami kegagalan. Ketika mencoba sesuatu yang baru, yang pasti muncul dalam pikiran saudara saya itu kegagalan. Bagaimana ntar kalau begini? Bagaimana ntar kalau begini? Betul nggak? Ya, tamat SMA atau SMA bagian administrasi mencoba keberuntungan atau mencoba pekerjaan. Ketika dia diterima, ketika hari pertama seperti yang saya bilang, dia akan mulai mengalami ketakutan. Kenapa? Karena dia mulai mereka-reka, gimana nanti di sana? Gimana nanti di sana? Setiap manusia, teman-teman, yang memiliki rasa takut akan kegagalan. Jika saudara dan saya terus secara menerus takut gagal sebelum mencoba, lalu kapan kita akan berkembang? Jika kita terlalu takut untuk gagal, maka kita akan kecewa dengan hasil yang akan kita dapatkan nanti, teman-teman. Sama halnya dengan Musa. Ketika Musa, ada yang tahu, ada yang ingat, tapi ini bukan mencoba seperti yang dibilang Bang Royden tadi, untuk yang sudah selesai part 1 untuk Bible College. Ada yang tahu umur berapa tahun Musa dipanggil Allah untuk membawa orang Mesir keluar dari tanah Mesir? Wah, ini mah gampang, bukan mencobai. Ada yang tahu umur berapa? 26, 27, 28? Oh tidak. Musa itu dipanggil umur berapa? Wah, saya bukan mencobai. 40 atau 80? Atau 75? Takut berpendapat, takut menyatakan. Artinya yang tidak menjawab takut mulai. Herianto umur berapa tahun Musa dipanggil Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? 40 betul. Betulkah itu? Betulkah 40 tahun? Ini pada takut. Topiknya takut mengeluarkan pendapat itu. Betul nggak Musa berumur 40 tahun dipanggil Allah untuk membawa orang Mesir keluar dari tanah Mesir? Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Halo? Betul nggak? Mutiara mana mutiara? Betul nggak? Itu siapa namanya? Coba. Maria Muna. Benar nggak Maria? Benar ya? Puji Tuhan. Takut berpendapat, takut menjawab. Ya?
Jadi kalau teman-teman youth untuk bisa berkembang, hindari ketakutan untuk gagal. Kesuksesan itu bisa karena dia sudah pernah mengalami kegagalan. Orang belum tentu bisa langsung sukses tanpa mengalami gagal. Amin. Baik, jadi jangan takut. Masa habis waktu kita berapa tahun, 40, 80, 75, seperti multiple choice bulan. Oke? Jadi ketika Allah memanggil Musa, apa yang dijawab oleh Musa? Ah Tuhan. Betul kan? Ya? Musa berkata, ah Tuhan, jangan aku lah. Aku ini masih muda. Itu Keluaran 4 ayat yang ke-13. Keluaran 4 ayat 13 berkata demikian, ketika Allah memanggil dan memilih Musa. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Perhatikan, Musa memiliki ketakutan untuk gagal ketika dia dipilih, diutus oleh Allah untuk menjadi alat bagi Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia takut gagal. Karena kenapa? Karena dia pasang pakai rasional dia. Dia tahu orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Bagaimana saya dapat membawa orang ini? Bagaimana ketika saya berbicara, jangan-jangan mereka enggak dengarin saya? Itu kenapa Musa berdalih, ah Tuhan, utus sajalah siapa yang lain yang kau utus. Artinya dia berdalih, jangan saya. Seberapa sering teman-teman youth, ketika Allah memilih saudara dan saya, walaupun kita orang muda, tetapi Allah memilih kita, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam di sekolah maupun di tempat pekerjaan, kita mau berespon yang sama. Kayaknya salah teman saya belum sampai ke tahap itu. Pernah nggak ngalamin itu? Mungkin yang sekolah, ketika saudara ditunjuk menjadi pengurus roh Kris, saudara berkata, aduh gue nggak layak nih, jangan gue deh, ngomong aja gue nggak siap nih, waduh jangan. Halo, ada yang begitu yang pernah kita alami? Banyak. Saya sempat mengalami hal-hal demikian. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Tidak ada manusia yang luput dari ketakutan. Tetapi bagian yang terpenting, bagaimana saudara bisa mengatasi dan terbebas dari ketakutan itu. Karena tadi saya sampaikan, ketakutan kalau saudara saya tidak bisa atasi, saudara akan dibunuh. Kerohanian kita akan dibunuh oleh ketakutan. Amen. Jadi yang pertama katakan, jangan pernah takut dalam melakukan sesuatu karena takut gagal. Banyak orang tidak bisa berkembang karena dia takut gagal. Saudara belum memulai tapi saudara takut. Mulai dulu, gagal mulai lagi. Gagal mulai lagi. Betul kan? Orang dunia kan bilang begitu. Kesuksesan itu adalah, atau kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tapi ketakutan itu bukan lagi kegagalan yang tertunda. Selesai. Karena kita tidak hanya tinggal bisa berdiam dan tidak bisa mengekspresikan sesuatu yang positif dalam diri kita. Ya. Yang kedua saya buat di sini teman-teman youth, ada banyak orang takut akan masa lalu. Ya, banyak rasa takut. Tapi saya buat di sini hanya 3 atau 4. Ada banyak orang memiliki ketakutan yang sangat dalam akan masa lalu dia. Kalau teman-teman baca dan renungkan apa yang dialami oleh Zakheus, ya kan? Kisah Zakheus itu adalah apa pekerjaannya? Pemungut cukai. Bahasa halusnya pemungut cukai. Pada waktu itu, di zaman itu, seorang pemungut cukai itu dicap adalah orang-orang yang sangat berdosa atau melakukan kekejian di mata Tuhan pada zaman itu. Kalau kita mencatat bahwa Zakheus itu orangnya pendek, tapi orangnya kaya. Tetapi ketika Yesus lewat di kota itu, dia sedang berusaha. Saya sangat percaya mungkin pada waktu itu, ketika Zakheus sedang berusaha untuk melihat Yesus yang sedang melintasi kota di mana dia tinggal,
menghakimi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zakheus, dia tidak menggubris apa yang dipergunjingkan oleh orang-orang yang mungkin mempergunjingkan dia pada waktu itu di situ. Dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha untuk bisa melihat sesungguhnya seperti apakah Yesus itu. Amin. Perhatikan di mana letak masa lalu. Ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, kenapa? Karena Yesus bilang, Zakheus, aku akan makan, aku akan singgah di rumahmu. Haleluya. Pekerjaan Zakheus saya sampaikan tadi bagi orang-orang Israel pada pekerjaan yang tidak disukai. Bahkan Zakheus itu menjadi gambaran orang-orang yang berdosa. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Yesus singgah dan makan di rumahnya. Orang-orang lain mulai berkata-kata, sidakkah katanya dia anak Allah? Tapi tidakkah sesungguhnya dia tahu dia makan di rumah orang berdosa? Apa respon Zakheus ketika Yesus ada di rumah? Ini yang saya sampaikan. Dia tidak teringat lagi dengan masa lalu. Luar biasa. Dia menyelesaikan akan pekerjaan masa lalunya ketika dia mengalami perjumpaan. Banyak hari-hari ini orang tidak bisa move on, iya kan? Atau kakinya masih terseret oleh masa lalu. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikan, sehingga masa lalu itu masih memiliki celah untuk menyerang saudara saya. Saya bukan orang benar. Saya dari keluarga broken home. Dan kehidupan saya juga ketika di pasar bukan orang baik. Setiap kita memiliki masa lalu yang suram. Setiap kita memiliki masa lalu yang tidak baik. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mengatasinya agar masa lalu itu tidak mengikat dan menghukum saudara sehingga saudara tidak bisa berkembang? Ini yang penting. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Zakheus? Aku akan mengembalikan berapa kali lipat katanya? 2 atau 4 kali lipat. Aku akan mengembalikan kepada orang-orang yang pernah kuperas, yang pernah memintai duitnya, juga yang memintai kepada orang. Aku akan mengembalikan. Itu memiliki pengajaran untuk saudara dan saya. Kita selesaikan masa lalu kita sehingga tidak ada celah ketakutan akan masa lalu dalam hidup kita. Amin. Bagi yang pacaran, perlu nggak menyelesaikan masa lalu? Sangat perlu. Sebagai hamba Tuhan saya nasihatkan, penting, sehingga tidak ada kebencian, tidak ada akar pahit. Banyak orang bisa move on di luar, tapi masih memiliki akar pahit dalam diri, dan itu akan dia impartasikan pada the next. Siapakah? Atau kita mungkin laki-laki atau kita wanita, kepada teman spesial kita selanjutnya, mungkin bisa kita impartasikan malah sakit hati kita. Hati-hati teman-teman. Bagaimana cara terbebas dari masa lalu? Bereskan seperti apa yang dilakukan oleh Zakheus. Aku akan mengembalikan. Amin. Amin. Luar biasa. Kalau Zakheus bisa terbebas dari masa lalu dia, tidak ada lagi tuduhan. Tadi kita nyanyikan lagunya, men. Semangat, gimana tadi? Tidak lagi ada artinya ketika kita sudah membebaskan masa lalu kita, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dalam kehidupan kita. Wah, kamu kan dulu begini, kamu kan dulu begini, kamu kan dulu, tidak ada lagi. Karena kita sudah bebas dari rasa takut akan masa lalu. Amin. Haleluya. Ada orang mungkin takut diremehkan. Ada yang memiliki ketakutan diremehkan? Siapa yang pernah takut diremehkan? Daud menjadi satu contoh. Ketika Daud tampil dan menghadap kepada Saul, aku akan berperang, aku akan melawan orang Filistin itu, kata Daud pada waktu itu. Iya kan? Aku akan melawan orang tentara Filistin itu yang dimaksud adalah Goliat. Apa nasihat dari Saul? Nasihat Saul itu teman-teman yang tidak mendukung. Ya, perkataan Saul ketika Daud memberi menghadap kepada Saul, aku akan melawan tentara Filistin itu. Saul berkata,
Kau ini anak baru kemarin Daud, kau masih muda. Tetapi perhatikan itu, melihat mulai dari masa mudanya, dia sudah menjadi tentara, dia sudah memakai baju perang terus, dan dia ahli dalam berperang. Coba kalau pada waktu itu Daud memiliki roh ketakutan, diremehkan dengan perkataannya Saul. Ya kalau iya benar juga ya. Ya kalau gitu ya udah dah, gak usah jadi deh, biarin dah. Ampun dah, gua ampun, gak jadi deh kalau gitu. Ya udah, gua balik deh. Tetapi respon Daud terhadap solusi, terhadap nasihat yang diberikan oleh Saul, dia tidak gubris. Bahkan dia berkata, akan hancur, akan bunuh dia. Wow, berani kan teman-teman ketika saudara diremehkan? Hari-hari ini banyak. Itu yang saya sebutkan, saya selalu bilang, diremehkan itu, bahasa sang sekretari sekarang itu bisa bagian dari diskriminasi. Ketika kita mendiskriminasi orang, kita sedang meremehkan orang lain. Betul nggak? Betul. Jadi ini terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini sering terjadi. Hati-hati. Ketika kita mendiskriminasikan orang lain, saudara sedang meremehkan dia. Orang yang diremehkan itu, kalau responnya, dia akan susah menjadi pribadi yang berkembang. Dia akan memiliki gambar diri yang rusak. Oleh karena itu, gereja bukan lagi menjadi tempat di mana ada diskriminasi. Saya sangat berharap komunitas Youth CBN tidak akan mengalami dan tidak akan melakukan apa yang disebut diskriminasi. Amin. Karena dalam diskriminasi tidak ada kelas. Dan di dalam diskriminasi saudara sedang menebar penolakan, ketakutan terhadap. Hari-hari ini banyak orang merasa tertolak, itu pun ketakutan karena adanya diskriminasi. Betul nggak? Itu kenapa? Kalau gereja masih melakukan, maka di mana tempat orang menemukan penerimaan? Kita bisa diterima, kita bisa dianggap layak. Harusnya itu ada di gereja. Saya berharap komunitas Youth CBN melakukan hal itu. Saya selalu bilang, next kalau orang datang ke sini ibadah Youth pakai celana pendek, udah itu koyak bajunya, lengan pendek, you can see lantas semua tato di tubuhnya. Apakah pasar greeter di bawah menolak? Dia sedang membutuhkan di mana dia bisa diterima, karena dia sudah mulai mengalami kejenuhan di luar sana, dan dia sedang membutuhkan pertolongan yang harusnya ada di komunitas ini. Bagaimana? Teman-teman siap? Haleluya. Saya sangat senang mendengar. Ya, jangan lagi servis teman-teman. Jangan begitu melihat tato, bis. Tapi yang belum pakai tato, jangan mulai menato. Jangan mulai. Karena yang lain sudah mulai menghapus, jangan teman-teman juga masih memulai. Mundur. Ya kan? Ya. Yang keempat, sebelum kita masuk kepada bagaimana mengatasinya, yang keempat, orang takut akan masa depan. Wah, ini yang repot nih. Seperti yang kita baca tadi dalam Keluaran 14 ayat ke-10, orang bisa takut akan masa depan. Biasanya orang-orang yang demikian ya berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Saya menjadi contoh. Saya berlatar belakang dari keluarga broken home. Dan ketika saya merantau ke Jakarta ini, saya tidak memiliki gambaran akan menjadi seperti apa hidup saya. 10, 20 tahun, 30 tahun, saya tidak tahu gambarannya akan menjadi seperti apa. Ya kan? Yang saya tahu dulu ketika saya ngotot untuk melamar masuk TNI, catat. Ya kan? Kalau saya jadi tentara, itu pasti sudah jelas masa depannya. Ya kan? Tapi ketika gagal, saya tidak memiliki gambaran bagaimana masa depan. Adakah yang pernah ada yang mengalami seperti itu di ruangan ini? Teman-teman nggak memiliki bayangan seperti apa masa depan teman-teman 10 tahun ke depan? Bahaya. Jangan bilang mengalir teman-teman. Ya kan, kadang-kadang kita menjadi lebih rohani. Gimana
Ada juga orang takut bermimpi. Tapi bermimpilah seperti siapa? Siapa yang pernah bermimpi di Alkitab anaknya Abraham? Ketika dia kerja 7 tahun, yang diharapkan itu Rahel, tiba-tiba yang dikasih dia. Harus kerja lagi 7 tahun. Kenapa? Karena dia bermimpi akan mendapatkan Rahel. Tapi rupanya tulangnya kasih malah yang lain. Kasih yang lain, paksa kerja. Tapi karena dia mengejar mimpi dia kerja lagi 7 tahun lagi sehingga didapatkan di mimpinya. Tapi kadang-kadang jangankan buat masa depan, mimpi-mimpi harapan kita takut untuk menggapainya, sehingga kita tidak melakukan sesuatu. Amin. Kisah dari bangsa Israel tadi, di mana tentara Mesir sedang mengejar mereka dan di depan mereka ada laut beraut. Bangsa itu berkata, maka ketakutanlah bangsa Israel. Mereka mungkin sebagian dari bangsa itu yang dipimpin oleh Musa sedang memikirkan pembantaian akan kematian yang mengerikan yang akan mereka alami. Karena bangsa Mesir, orang Mesir sudah semakin dekat, orang-orang yang terlatih. Dan mereka ketakutan. Yang kedua yang dialami pada waktu itu, mereka takut bagaimana kelanjutan kehidupan keturunan kami. Itu berbicara tentang masa depan. Anak-anak kami yang lahir di gunung pasir ini, bagaimana masa depan anak-anak kami, kehidupan mereka. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Amin. Kita kepentok kepada masalah, tidak ada jalan keluar. Respon yang benar dikatakan harusnya bangsa Israel itu berseru-seru kepada Tuhan. Itu responnya yang benar. Tapi kadang ketika ancaman, ketika ketakutan karena bahaya, karena penyakit, saudara, saya tidak bisa berpikir secara rasional atau logis. Sehingga ketakutan itu biasanya membuat keputusan yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Pernah dengar? Oleh karena ketakutan yang mendalam bunuh diri, ada nggak orang seperti itu? Ada. Orang bisa mengalami ketakutan yang tidak mendasar dan dia sepertinya ingin mati dan bunuh diri saja. Padahal ketakutannya tidak beralasan. Dia bukan takut karena tidak dapat teman hidup, bukan. Dia memiliki ketakutan yang tidak memiliki dasar apa-apa. Tiba-tiba dia mulai dari was-was, jiwanya juga tenang, rasa takut, dan ketika mulai rasa khawatir dan was-was itu tidak bisa saudara dan saya kelola, itu akan diliputi naik kepada ketakutan. Ketakutan itu akan berkecamuk dalam jiwa saudara. Wah, itu membahayakan. Saya bilang tadi bukan hanya masa sebenarnya, bukan hanya membunuh kerohanian itu. Bisa kita yang bisa bunuh diri. Hati-hati. Ada satu kasus ketika Absalom ingin membunuh siapa? Daud. Kalau masa muda Daud tadi, ya, ketika dia diremehkan, dia tidak memiliki ketakutan, tapi yang berespon yang benar. Tapi ketika di masa tua Daud juga mengalami ketakutan yang dalam ketika Absalom anaknya berencana untuk menyelesaikan karena ingin merebut tahta kerajaan dari Daud, sehingga Daud lari dengan Yoab, tentara perangnya, panglima perang. Dia lari sampai ke gunung Hermon. Dia berkata dia ketakutan. Dia naik ke gunung itu, dia tutup pakai baju jubahnya mulai terkoyak, dan dia menggerung-gerung di sana menangis kepada Tuhan. Adanya ketakutan yang sangat dalam yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Kalau teman-teman nanti baca kisahnya, itu ada dalam 2 Samuel ayat yang mulai dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15-16. Ada ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Jadi kalau sosok Daud saja di masa tuanya pernah mengalami ketakutan, maka sebagai anak Tuhan jangan juga pernah berpikir, oh enggak lah. Yang penting itu mari kelola ketakutan teman-teman ini. Amin. Caranya bagaimana?
saya buat ada 4 jenis. Maka ya, Daud berkata bagaimana ia dapat menghalau terbebas dari ketakutan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-8. Ya. Ketika Daud mengalami ketakutan, ini yang dia lakukan. Mazmur 34 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya itu, aku berdoa lalu Allah melepaskan aku dari segala ketakutan. Ini berbicara tentang yang pertama, bagaimana bisa terbebas dari rasa takut. Dikatakan cari Tuhan atau masuk dalam hadirat Allah, berdoa, bersekutu, berfellowship dengan Allah. Itu kenapa Daud berkata di ayat yang lain, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika Daud datang berdoa masuk dalam hadirat Allah, dalam hadirat Allah itu tidak ada ketakutan. Amin. Amin. Oleh karena itu saya sangat percaya yang pertama, teman-teman, bagaimana terbebas dari rasa takut. Masuklah dalam hadirat Allah dengan bagaimana berdoa. Cari Tuhan itu, mencari Tuhan itu artinya intim dengan Tuhan. Saya sangat percaya orang-orang yang hari-hari naik ke gunung Tuhan, yaitu masuk dalam hadiratnya yang kudus, resesi apapun yang telah mulai diumumkan tidak akan pernah membuat saudara dan saya sebagai anak Tuhan takut akan masa depan. Karena Allah selalu memiliki cara untuk menolong, memberkati anak-anak. Amin. Resesi jangan terlalu takut, teman-teman. Ya kan? Resesi, menghadapi resesi jangan takut. Ada orang berlebihan takut pada resesi. Resesi itu secara ekonomi karena terjadi minus akan pendapatan, akan ekonomi Indonesia. Tapi kalau saya melihat di grafiknya secara dunia, ekonomi Indonesia itu masih minus 5%. Sementara Amerika saja, kalau saya perhatikan itu, dia sudah minus sampai 12, atau artinya sudah sampai 2 digit. Singapura itu bahkan lebih. Dan negara-negara di luar sana ada yang sampai 20% minus. Indonesia, saya sangat percaya dengan komoditas dalam negeri, ekonomi dalam negeri, perputaran dalam negeri, Indonesia akan bisa terbebas cepat. Amin. Apalagi banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bersungguh. Jangan karena resesi kita menjadi pribadi yang takut. Itu yang saya maksudkan. Tetapi yang penting di situ atur budgeting kita, mulai budgeting hidup kita. Jadi jangan takut tidak beralasan, tapi kita tidak juga mencari solusi bagaimana terbebas dari rasa takut. Seperti yang dialami oleh Zakheus, dia tidak mau terikat oleh masa lalu dia. Dia tidak mau nanti ketika dia datang lagi karena dia sudah bertemu Yesus, dia sudah dipulihkan, dia mengangkat tangan. Mungkin satu kali Zakheus akan bersaksi pada orang lain karena dia sudah mengalami hadirat Tuhan, karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia tidak mau bahwa orang-orang yang dia peras berkata, ngomong doang tuh, dulu lu peras gua. Itu kenapa dia bilang, aku kembalikan 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat, sehingga tidak ada celah masa lalu untuk menghantam kehidupan masa depan dia. Amin. Kalau yang pertama, bagaimana mengatasi rasa takut tadi, yaitu aku mencari Tuhan, kata Daud. Ya, aku datang berdoa, lalu dikatakan Allah menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Terjemahan yang lain, ketakutan. Ketika kita terus membangun hubungan, ketika kita terus dengan tekun bertekad. Kemarin saya sampaikan di grup pengurus youth, saya sampaikan kalau dimulai lagi Bible Olive kedua, maka mulai meningkat. Kalau kita masih sebatas membaca koran terus, everyday 2 pasal baca koran, itu sebagai sejarah. So kapan kita
kita bisa memberkati. Saya berkata, orang-orang yang bisa seperti Ezra menjadi imam di pembuangan, ketika bangsa Israel pembuangan, apa dikatakan dalam Ezra 7 ayat 10? Dia mulai bertekad, dimulai dari tekad untuk meneliti firman Tuhan. Pada waktu itu belum ada firman Tuhan, masih dikatakan Taurat. Lantas setelah itu dia mulai bukan hanya meneliti, bukan hanya bertekad, tapi mulai untuk melakukan. Kenapa? Karena diteliti tanpa dilakukan, maka menjadi ahli Taurat. Sehingga dia melakukan, lantas setelah melakukan, dia mulai mengajarkannya kepada orang lain. Lingkaran keempat itu harusnya tidak boleh putus. Saya berharap buat para mentor, jangan lagi the second renungan. Saudara terus sudah mentor dapat renungan, ada yang dari YouTube, dari mana? Boleh, tapi kalau begitu terus, saudara tidak bisa bertumbuh dengan baik, betul nggak? Saudara harus mendapatkan sesuatu dari apa yang saudara renungkan dan baca. Itu namanya mencari Tuhan, sehingga ketakutan itu selesai, hilang. Ketika saudara sering membaca dan terus memperkatakan firman, ketakutan itu akan mulai tergerus. Ketakutan ditolak, ketakutan diremehkan, ketakutan akan masa depan, semuanya. Ketakutan yang hal-hal yang lain. Ada orang ketakutan ditolak ketika menembak cewek, ada juga begitu. Belum dicoba dia, layak nggak gue, coba nggak dia, belum apa-apa. Ya puji Tuhan sih, saya dulu bukan saya yang nembak. Itu cara Tuhan, nggak bisa sama. Karena yang nembak itu bapak mertua saya. Ya, maksudnya dalam hal menikah, menyuruh menikah. Ya kalau dalam pacaran sih saya. Tapi jangan sampai pacaran terus, tidak melangkah. Itu yang saya maksud. Cara Tuhan pada waktu itu, mertua saya ngomong, Mansan, gimana ceritanya? Ya saya bilang, ya udah ada lah Pak rencananya. Ya rencananya gimana? Jangan habis sendal, habis sepatu, habis juga gajimu, ngajak-ngajak makan aja ini anak saya gitu kan. Iya, jangan iya saja. Minggu depan atau bulan depan suruh bapakmu datang ke Medan. Langsung saya begini gitu. Padahal saya udah jalan 3 bulan karena proses kami nggak lama juga. Saya mulai begini, iya nggak ini. Nah, itu kan ketakutan, betul? Ketakutan, tapi bagaimana meyakinkan saudara terbebas dari itu? Berdoa. Hanya dalam hadirat Allah saudara mendapat kepastian. Di luar ini ada JJS. Hamba Tuhan aja bisa jadi JJS. Firman Tuhan tidak pada JJS. Oleh karena itu yang pertama tadi, cari Tuhan. Cara Tuhan itu selalu ajaib, di luar kemampuan, di luar pikiran saudara dan saya. Itu cara terbebas dari ketakutan. Yang kedua di sini ayat yang ke-6 dikatakan bagaimana? Saudara dan saya harus mulai menunjukkan pandangan saudara. Ya, ayat yang ke-6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Artinya, ketika saudara mengalami rasa takut, mari ketika yang pertama dikatakan cari Allah, berdoa. Yang kedua dikatakan mari kita fokus kepada Allah. Arahkan pandangan kita hanya kepada Allah. Betul? Ada satu kisah itu sudah sering dibagikan. Ketika ada tukang sulap, bukan sulap, itu yang akrobatik yang berjalan di atas satu tali itu, selesai satu tali, ya kan? Ketika seorang akrobatiknya bertanya, siapa yang berani? Ketika anak-anak kecil, padahal anak kecil itu anaknya. Dan dimulai dari anak ke sana, dia hanya fokus ke bapaknya, sehingga dia bisa melewati tali itu. Dia berjalan di atas tali itu. Seharusnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan, saudara harus bisa demikian. Kalau saudara lihat sama seperti Petrus, ketika dia berjalan di atas air, ketika fokusnya kepada Yesus yang ada di tengah danau itu, dia bisa berjalan di atas air, amin. Tapi ketika dia menyadari secara membumi, dia membumi melihat air, dia tenggelam. Oleh karena itu, cara yang kedua terbebas dari rasa takut, mari fokus kepada Allah. Jangan perhatikan keadaan kita.
Saya sangat percaya teman-teman dia. Situasi kita mungkin tidak menguntungkan karena kita dilahirkan dari keluarga yang tidak mumpuni. Tetapi ketika kita mencari Allah, ketika kita fokus kepada janji firman Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Alkitab mencatat masa depan itu sungguh ada dalam Amsal 23:18. Masa depan itu sungguh ada. Tapi banyak kita merenungkan, kita meragukan. Kenapa? Karena kita melihat latar belakang kita. Itu yang membuat masa depan kita menjadi seperti yang kita rancangkan saja. Sama seperti yang disampaikan, saya tidak pernah berdoa saya menjadi hamba Tuhan. Tidak. Teman-teman saya di Grogol dulu, dari Grogol memang langsung diambil ke STT. Tapi saya bilang tidak, memang masuk STT. Karena kerjanya di terminal Grogol ngumpulin orang. Dulu. Besok udah masuk di Kodim Jakarta Barat itu kan. Berseberangan dengan Citraland. Ditendangin, disesat, di sana diajar, lepasin lagi. Besoknya lagi udah malam di Kamorang. Masuk, tiba-tiba dia masuk ke STT. Sini. Itu udah masuk ke STT udah masa sih? Saya tidak pernah berdoa dan berpikir untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi ketika saudara mencari Tuhan, fokus pada Allah sesuai dengan janji-janjinya buat saudara, saudara akan memiliki gambaran 10-20 tahun hidup saudara ke depan. Alkitab tadi dikatakan di pagi bahwa ketika roh kebenaran itu ada pada saudara, dia akan menyatakan hal-hal yang akan datang dalam hidup saudara. Itu berbicara tentang masa-masa yang akan datang hidup saudara. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, teman-teman dulu, bagaimana cara terbebas dari rasa takut? Yang ketiga dikatakan di sini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Belajar berseru. Berseru itu berbicara tentang saudara harus mulai melakukan satu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, berseru itu bukan hanya sebatas berdoa saja. Tapi orang yang berdoa harus melakukan sesuatu. Amin. Jangan saudara berdoa buat masa depan tapi kita duduk diam. Saudara juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk Tuhan bisa mendengar, saudara harus berseru. Artinya melakukan sesuatu. Melakukan bagian saudara. Mari saudara, Zakheus melakukan bagian sehingga dia tidak lagi dikejar oleh masa lalu. Betul? Jadi kalau hari-hari ini ketika teman-teman, ada enggak? Saya memiliki kesaksian teman saya seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu saat kami satu sekolah di SD. Tapi ini hamba Tuhan pendeta, gembala sedang. Tapi ketika dia tidur dengan istrinya, anaknya udah kuliah. Ya kan, karena dulu dia menikah. Dia masih dikejar-kejar oleh masa lalunya mantan pacar dia, padahal mantan pacar dia udah menikah, udah punya anak. Dan di mimpinya itu mantan pacarnya itu nyerang dia. Lantas dia nanya sama saya gimana itu? Saya bilang, saya takut ini bang. Kenapa? Jangan-jangan lu sebenarnya lagi CLBK, lu kepikiran aja. Ya kan? Mungkin lu lagi berenung firman Tuhan, ya kan? Kemungkinan dengan istri lagi kurang bijak atau lagi istri lagi cerewet, ya kan? Sehingga lu dapat firman Tuhan, lebih baik tinggal di suatu rumah daripada dengan hidup dengan istri yang cerewet. Itu ada itu, Psalmnya Salomo. Ya kan? Lebih baik tinggal di suatu rumah maksudnya daripada tinggal dengan wanita yang cerewet. Mungkin lagi begitu kali bang, sehingga dia kepikiran, coba dulu itu bahaya. Bukan masalahnya. Jadi apa? Begini. Ada satu case yang belum diselesaikan. Lantas saya bilang, kalau gitu Tuhan ingatin itu bang. Nur Mansen gimana? Saya bilang, telepon aja dia. Ya kan? Telepon dia, selesai, minta maaf kalau ada kesalahan dulu. Selesai toh, tidak ada celah iblis untuk mengganggu kita. Tidak ada lagi celah iblis untuk bisa menyerang saudara dan saya.
Artinya masa lalu itu untuk diselesaikan, bukan hanya untuk dilupakan. Hati-hati, banyak orang melupakan masa lalu tapi tidak diselesaikan, sehingga masih ada celah iblis untuk menakut-nakuti, memberikan rasa takut dan was-was kepada saudara dan saya. Betul nggak? Perlu diselesaikan? Perlu, teman-teman. Ya, perlu. Perhatikan yang keempat, ya, bagaimana bisa terbebas dari rasa takut. Malaikat Tuhan bergema, ayat yang ke-8 di sini katakan. Perhatikan, ya, malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Perhatikan, ketakutan itu akan dirubah Allah menjadi satu kekaguman. Takut yang pertama ketika tentara-tentara Firaun dan orang-orang tentara-tentara Mesir sedang mengejar orang-orang Israel yang sedang berusaha untuk menyeberangi Laut Teberau. Ketakutan itu hilang ketika mereka berseru-seru sehingga mereka kagum akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi satu gambaran kekaguman kita akan Tuhan. Ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan kematian yang mengerikan di situ berubah menjadi kekaguman akan Allah. Kenapa? Karena ada pertolongan Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, yang tidak menghendaki saudara dan saya yang ada di tempat ini hidup dalam ketakutan. Ketika kita mencari Allah, ketika kita berdoa, ketika kita fokus kepada Allah, dan kita mulai melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, Dia akan membuat saudara, takut saudara akan berubah menjadi kekaguman kepada Allah. Amin. Amin. Saudara mau kagum akan Tuhan atau mau hidup dalam ketakutan keseharian? Saya sendiri kagum akan Tuhan. Saya sangat percaya, walaupun resesi, tapi pertolongan Tuhan itu nyata buat saudara saya hari lepas hari. Itu yang harus perkatakan terus firman Tuhan kalau belum ada hasilnya. Itu iman, tindakan iman. Betul? Haleluya. Seberapa banyak teman-teman yang sore hari ini mau terbebas dari rasa takut? Ada sini yang takut? Takut akan masa depan, takut akan teman hidup. Kalau Bapak itu dia tidak takut, saya sangat percaya. Saya sangat percaya, sama seperti dengan cara Allah memberikan teman hidup pada saya, demikian juga memberikan teman hidup pada saya. Nah, kami cari keinginan dari Allah kemana sana sini. Cari Tuhan, pasti Tuhan tahu sesuai dengan takaran, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan perlindungan kita. Itu sudah pasti. Haleluya. Saya mengundang pemusik Lewi untuk naik ke atas. Mari teman-teman, yuk kita bangkit berdiri sebelum kita melakukan perjamuan sore hari. Saudara tidak akan bisa berkembang, saudara dan saya tidak akan bisa menjadi pribadi yang bisa berkembang ketika saudara dan saya masih diliputi oleh ketakutan. Saudara takut gagal, saudara takut masa lalu, saudara takut hidup perjalanan kehidupan sosial kita mengalami diremehkan oleh orang lain. Ketakutan itu akan membunuh saudara. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman yuk berdoa meresponi firman Tuhan sore hari ini. Maukah saudara dimulai dari bertekad mencari Tuhan setiap hari melalui doa-doa saudara? Ya kan? Jangan doa saudara nyambar aja seperti burung yang ada. Ada satu burung pemangsa ikan. Tahu? Dia mangsa ikan itu gak lama-lama. Dia gak sampai penyelam enggak. Dia hanya dengan kakinya. Dia tahu karena dia lihat. Dia terbang rendah di atas air. Dan dia akan lihat ada ikan di sana. Dia hanya sambil sambar aja lewat. Kadang-kadang kita seperti ikan itu. Kita mau doa nyambar doa. Tuhan Yesus seperti kemarin. Ini ada anak saya kan buat dia jadi contoh. Paling nanti dia komplain gitu sampai itu. Saya selalu bilang kalau doa makan ini paling cepat gitu. Paling dalam hatinya bodoh, kenapa ulang lagi? Karena kalau kalian sibuk dari kantor sibuk nanti gak betul. Nanti kalau dia jadi saya apa? Doa makan di rumah kita di meja makan. Kadang-kadang karena laparnya mungkin ya.
Saya bilang, Pak, sempat ngomong Tuhan Yesus belum? Tapi dia masih konsen terus. Coba kalau ditergabung, Pak, kerjaan. Yang saya maksud, teman-teman, kadang-kadang ketika kita mencari Tuhan, kita juga begitu aja. Kita nggak pernah menyediakan waktu mencari Allah, berdoa kata firman Tuhan tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari. Aku berdoa, lalu Allah menjawab aku dan melepaskan aku dari segala ketakutanku, kata Daud. Jadi bukan juga lamanya saudara berdoa membebaskan rasa takut, tetapi apakah saudara bisa merasakan kehadiran Allah dalam doa saudara? Kalau saudara sudah mengalami kehadiran Allah, ada ketenangan, keteduhan, amazing, luar biasa, amin. Tapi saya jadi bertanya, kalau berdoa, saya pasti cengkel, apa cerewet amat sih? Lah iya dong. Saya bilang, Kak, udah sempat belum bilang Tuhan Yesus berkati makanya saya sangat tidak percaya. Seberapa kita bangun pagi masih seperti kemarin, Tuhan, belum ada yang lebih baik hari ini. Itu tidak merasakan kehadiran Allah. Saudara hanya sedang laporan. Haleluya. Ada yang takut dengan masa depannya? Atau mungkin ada orang tua yang takut akan anak-anak? Saya belajar menyerahkan kehidupan masa depan anak-anak saya. Saya selalu bilang, jika Tuhan sanggup memberkati saya, membuat kita seperti ini, maka Allah pasti sanggup memberkati kalian lebih dari saya. Caranya cari Tuhan, tidak ada lain. Amin. Ada yang takut di sini akan masa depan? Pasti ada. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Bapa, hamba-Mu selesai membagikan apa yang Kau mau Hamba membagikan bagi anak-anak UCBN. Jikalau ada di antara mereka yang mengalami ketakutan akan masa depan mereka, hari ini sebagai hamba-Mu, Hamba berkatakan bahwa masa depan itu sungguh ada bagi mereka. Rancangan-Mu bagi setiap mereka adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh harapan. Aku menghancurkan, merubuhkan setiap tembok-tembok ketakutan akan masa depan, karena mereka berdiri melihat keadaan mereka. Hari ini aku perkatakan di dalam nama Yesus, mereka adalah biji mata orang-orang yang dikasihi. Mereka akan mulai menyadari bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga. Engkau Allah yang merancangkan masa depan yang terbaik bagi setiap mereka. Biar hari-hari ini Tuhan, setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki tekad mencari wajah Allah dalam hidup kami, memiliki tekad untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, untuk melakukannya dengan taat dan setia, sehingga kami percaya bahwa sungguh-sungguh hidup masa depan kami menjadi masa depan yang tidak gemilang. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak youth yang ada masih dikejar-kejar, yang masih ada dihimpit, yang masih mengalami rasa takut oleh masa lalu karena ada dakwaan. Hari ini aku berkata, aku putuskan setiap dosa masa lalu, setiap kehidupan masa lalu mereka Tuhan. Hamba berkatakan, aku memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mereka adalah biji mata. Setiap masa lalu yang tidak baik hari ini diselesaikan di atas kayu salib. Ketika kami melakukan perjamuan sore hari ini, kami sangat percaya esensi dari kematian Yesus di atas kayu salib adalah menyelesaikan masa lalu kami. Ketakutan masa lalu, ketakutan akan masa depan, ketakutan kegagalan, ketakutan diremehkan, Tuhan Yesus sudah ambil dan selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai berdoa mulai hari ini, biar setiap anak-anak UCBN menjadi pribadi-pribadi yang tekun mencari untuk menemukan wajah-Mu. Biar mereka terus menjadi anak-anak Tuhan yang naik ke gunung kudus-Mu hari lepas hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sangat percaya
nama Yesus akan keluar pemimpin-pemimpin perusahaan di 10, 15, 20 tahun ke depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh-Mu yang hidup terus mengerjakannya dalam setiap pribadi mereka. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan melakukan perjamuan sore hari ini, teman-teman. Yuk, mari kita angkat satu pujian yang sudah dipersiapkan oleh tim Lewi. Dengan darah-Mu
segala bentuk ketakutan. Ketakutan akan gagal, ketakutan akan masa depan, ketakutan penolakan, ketakutan akan masa lalu. Yesus sudah mengambil beban itu dan mengambil ketakutan itu. Ketika sore hari ini engkau memegang roti di sebelah tangan kanan dan engkau berdoa berkata, Tuhan Yesus, aku menyerahkan segala ketakutanku. Saya sangat percaya Dia mengambil setiap ketakutan itu dan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur buat kemurahan, buat pengorbanan, buat darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Bapak hamba bersyukur sore hari ini buat anugerah, buat kasih setia, buat pengorbananmu. Engkau yang melayakkan kami, Engkau Allah yang tidak lagi mengingat-ingat akan dosa dan pelanggaran kami. Hamba sangat percaya kemurahan Tuhan lebih dari hidup buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan sebelah kananmu, sebelah kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan sore hari ini bahwa setiap kami yang ada di tempat ini yang sudah melakukan perjamuan, kami menyadari betul bahwa kami adalah biji mata Allah. Kami adalah kepunyaan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan mulai sore hari ini kami tidak akan dibelenggu oleh rasa ketakutan lagi. Kami akan berjalan dari sukacita kepada sukacita. Kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dari cawan-cawan dikumpulkan, mari kita persiapkan hati kita akan akhiri tutup ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian yang sudah dipersiapkan oleh
setiap hidup kami. Di luar sana orang banyak mengalami rasa takut, tetapi sore hari ini kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kami naik ke gunung kudus Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu. Ketika kami mencari wajah Allah, kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mulai fokus kepada firman dan janji-janji firman-Mu. Bahkan Engkau telah menyelesaikan segala bentuk ketakutan dalam setiap pribadi anak-anak Yud-Mu di atas kayu salib, dan tidak ada lagi tuduhan dan dakwaan bagi kami yang sudah hidup dalam terang. Hamba-Mu sangat percaya mulai hari ini kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak Yud-Mu. Biar hari-hari ini perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka. Tuhan berkati bagi setiap orang tua kami Tuhan. Urapan-Mu mengalir, roh yang takut akan Tuhan, rasa kagum dan hormat akan kebesaran dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan nyatakan bagi setiap orang tua Yud CBN di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami di dalam masa-masa ke depan. Terima kasih, kami berkati Indonesia Bapa, kami berkati Presiden dan Wakil Presiden, kami berkati menteri-menteri, mereka bekerja dengan luar biasa. Kami percaya ketika menteri-menteri sebagai pembantu Presiden di kabinetnya Tuhan, mereka bekerja dengan tekun, mereka bekerja mengikuti visi dan arahan Presiden. Hamba-Mu sangat percaya bahwa Indonesia akan terbebas dari resesi dengan segera. Kami percaya Tuhan, Allah baik bagi Indonesia, Allah baik bagi Indonesia. Kemurahan Tuhan terjadi, kemurahan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan